Kemungkinan regulasi jarak radius antara satu franchise dengan franchise lainnya. Maksudnya franchise lainnya masih franchise yang sama dengan kita. Iya. Itu harus ada jaraknya justru. Mari nge-vlog di Kebunisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisan. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tip ataupun informasi bisnis yang sangat berguna buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebunisan yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, sosial media, dan juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnis, bahkan sampai daftar legalitas buat bisnis, itu bisa hubungi nomor WhatsApp kita yang ada di deskripsi. Siap! Iya. Kayak gitu. Cek langsung aja. Oke nih deh, ada tips ataupun informasi apa nih yang bisa kita share ke teman-teman kali ini? Buat teman-teman yang punya modal banyak, tapi pengen instan langsung punya bisnis, harus franchise. Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan beli bisnis franchise. Jadi ini biar kitanya lebih safety ya. Betul sekali. Jadi ini kan sekali lagi ini tips buat teman-teman yang punya modalnya banyak tapi malas ngonsepin bisnis, malas mulai dari awal, tapi pengen berbisnis, ya franchise salah satu pilihannya. Iya. Cuman harus ada yang perlu diperhatikan sebelum beli bisnis franchise. Yang pertama, reputasi. Franchisor harus bagus. Kita harus lihat track recordnya. Apakah dia sudah bisnisnya udah berjalan lama, walaupun dia bisnisnya baru berjalan, tapi kita lihat juga sistemnya seperti apa, bagus ataukah amburadul. Iya, benar. Jadi kita harus lihat ya, ketika kita mau milih satu ini nih merek tertentu kayak gitu ya, A misalkan, ini bagus nggak nih franchise yang lainnya gitu ya, yang udah dia franchisein gitu ya, berjalan nggak sih? Nah, kalau misalkan banyak yang tutup, nah itu patut waspada, apakah terjadi sistemnya jelek kayak gitu ya. Kalau misalkan, oh yang ini mah udah 2 tahun udah jalan nih, bagus nih kayaknya. Yang tutup pun sedikit istilahnya. Yang tutup pun dikit, bahkan nggak ada yang tutup misalkan kayak gitu ya. Ini bagus banget berarti. Nah, itu berarti udah oke reputasinya. Jadi ketika kamu akan beli sebuah bisnis franchise, kamu harus lihat dulu track record reputasinya dan juga bisnis yang udah dijalankan atau si franchise yang udah ada berapa cabang dan itu bertahan lama atau tidak. Iya, betul. Nah, perhatikan juga biaya-biaya terkait bisnis franchise ini. Karena di franchise itu ada beberapa biaya ya, misalnya kayak biaya awal, terus juga ada biaya royalti ya, dan juga ada biaya seperti biaya-biaya operasional. Nah, kira-kira budgetnya masuk gak sama kamu? Katakanlah kamu punya budget 200 juta, tapi biaya awalnya udah 150 juta, belum biaya operasional, belum biaya royalti. Nah, itu harus dipikirkan. Jadi ketika kamu punya budget 200 juta, carilah yang di bawah itu. Iya, jadi itu harus diperhatikan tadi bener. Soal misalkan kamu punya budget tadi 200 juta gitu ya, ada franchise 200 juta. Itu kamu harus hitung dulu 200 juta itu udah all in semuanya. Atau biaya awal doang. Atau biaya awal aja gitu ya. Itu harus diperhatikan kayak gitu. Jangan, wah ada ini mereknya terkenal misalkan ya, udah bagus, tapi biayanya pas nih, pas-pasan, itu juga harus mikir-mikir dulu gitu ya. Ada juga kan, kadang udah sama biaya operasionalnya, tapi ternyata untuk gedungnya kamu belum punya, atau belum ada duit buat sewanya, gimana mau jalan? Iya, itu baru buat franchise-nya aja, beli mereknya aja gitu ya. Kalau tempat belum ada, kan itu juga jadi gimana gitu kan. Ya, katakanlah kamu mau beli sebuah franchise yang harganya 20 jutaan. Ya minimal kamu punya duit 70 juta. Iya, benar. Mungkin ada beberapa kali lipatnya lah, mungkin 3 kali lipatnya. Atau 2 kali lipatnya nggak apa-apa, 40 juta no problem gitu. Ya asal jangan cuman ya 20 juta, udah 20 juta gitu. Iya. Nah, yang berikutnya, area geografis yang ditawarkan oleh si franchise-nya. Memang sih ada beberapa franchise yang menawarkan area geografisnya, biasanya itu franchise-franchise yang awal, yang belum banyak tersebar di seluruh Indonesia. Misalnya ketika kamu mau franchise, harus buka cabangnya di mana? Di udug-udug, di daerah yang sepi misalnya. Siapa yang mau? Iya benar. Siapa yang akan beli gitu? Kalau misalnya geografisnya misalnya franchise-nya bisa dibuka di kota mana saja misalnya, terus di Jakarta
atau di Surabaya yang memang udah ramai itu oke. Ini kalau misalnya kita mau udah nggak tahu nama daerahnya, pas kita lihat jumlah penduduknya sedikit, wah jangan deh. Iya betul. Jadi lokasi juga harus diperhatikan. Gitu betul ya. sekali. Kalau misalkan kita disuruh, kamu pengen beli franchise saya, kamu harus jualannya di situ ya. Itu harus dilihat dulu tempatnya oke enggak gitu ya. Jangan sampai populasi penduduknya sedikit. Iya, jangan sampai kamu beli franchise, kamu dapat tempat yang tidak strategis gitu ya. Itu malah jadi bisa cepat gulung tikar gitu ya. Menjadi salah satu franchise yang gulung tikarnya malah kamu gitu ya. Iya, benar-benar. Nah, yang berikutnya adalah bantuan yang diberikan oleh franchiser seperti pelatihan. Ada nggak pelatihannya nih? Terus ada nggak bantuan pemasarannya? Iya. Terus juga ada nggak bantuan pengembangan produknya? Ya kan namanya kita udah beli sebuah franchise, ya kita dikasih pelatihan nggak? Katakanlah franchise untuk bikin mie ayam misalnya, dikasih nggak pelatihan cara bikin mie ayamnya, ngolahnya gitu. Terus diajarin nggak cara pemasarannya. Terus kalau ada pengembangan produk baru dikasih nggak infonya gitu. Seharusnya sih kalau misalkan franchiser itu dia menjual berbagai macam yang tadi ya, sistemnya bagus, terus tadi pelatihan, cara pelayanan, bahkan sampai dipromosikan, itu cukup oke sih ya. Cukup oke. Nah, yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah kontrak dari franchise-nya. Contoh durasi kontraknya berapa lama misalnya, ataukah ada juga yang durasi kontraknya selamanya, tapi yang penting kamu beli produk aja. Terus ada opsi perpanjangan. Misalnya kalau perpanjangan gimana? Terus juga persyaratan pembelian produknya seperti apa? Apakah boleh langsung beli di di supplier sendiri atau harus wajib di supplier si franchise-nya? Tapi biasanya sih harus wajib beli di supplier franchise-nya. Cuman juga perhatikan juga nih franchise yang ada opsi perpanjangannya. Kadang ada yang 5 tahun harus diperpanjang, bayar 50 juta lagi, katakanlah. Ada juga yang memang nggak usah ada opsi perpanjangan, yaitu udah beli ya itu selamanya milik kamu. Ya asalkan kamu beli produknya ke dia. Yang bagus sih yang tadi, kalau modalnya sedikit, yang nggak ada opsi perpanjangan. Jadi kamu ketika beli mereknya, ya udah itu milik kamu gitu. Misalkan, jadi maksudnya bukan milik kamu tuh, maksudnya kamu bisa menggunakan selama kamu masih hidup. Misalkan tadi harga franchise ayam, misalkan ya ayam A itu 50 juta misalkan ya. Nah, untuk 5 tahun mendatang ataupun 1 tahun itu dia harus bayar lagi atau enggak sih ya? Kalau misalkan per tahunnya itu harus bayar lagi nih, kontraknya harus diperbaharui tiap tahun misalkan 50 juta atau ada penurunan jadi tiap tahun harus bayar perbaharuan kontrak 10 juta misalkan. Itu harus jadi pertimbangan kamu. Betul sekali. Kayak gitu. Karena beda-beda. Soalnya kalau emang kayak gitu, kalau misalnya emang ada opsi perpanjangan, emang franchise milik kamu segede apa sih? Satu dunia kenal nggak? Kalau misalnya kayak KFC atau McDonald, oke lah. Masih oke lah ya. Tapi kalau misalnya yang baru-baru, ya apain sih? Mending juga yang bisa kamu gunakan selamanya. Tapi asal kamu harus beli produknya di dia. Betul. Beli bahan-bahannya di mereka gitu ya. Ya sebenarnya kenapa sih Bang harus beli bahan-bahannya di mereka? Kan kan bisa juga beli langsung di pasar biar lebih murah ayamnya misalnya katakanlah. Ya nggak gitu juga, kamu kan pakai produknya dia, jadi harus sesuai standar dia. Biar apa? Biar rasanya tidak berubah. Kamu pakai merek ayam A misalkan. Terus kalau kamu beli ke pasar biasa, kamu ngolah sendiri, rasanya beda. Si merek ayam A ini akan tercoreng. Nah, betul sekali itu yang benar dikatakan. Yang rugi kamu juga nanti. Gitu. Kamu yang niatnya tadi mau buka cabang, beberapa lagi buat si ayam A ini malah nggak jadi karena mereknya udah tercoreng. Wah, rasanya di situ jelek misalnya gitu. Kayak gitu. Nah, yang berikutnya, ada kemungkinan nggak untuk bentrok dengan franchise pesaing lainnya, misalnya seperti Alfamart, ada Indomart kayak gitu. Nah, kalau misalnya kemungkinan ada dan kamu merasa kamu akan kalah oleh franchise yang lainnya, ya berarti kamu jangan beli franchise itu. Benar. Kalau misalkan kamu mau franchise minuman gitu ya, tapi di seberang itu udah ada franchise yang setipe juga minuman juga gitu ya. Nah, kalau perhitungan kamu itu, wah ini mah mereknya yang saya mah nih, mau saya beli gitu ya, franchise yang mau saya beli, itu kalah sama mereka marketingnya. Ya, itu patut jadi pertimbangan gitu untuk beli franchise tersebut gitu ya. Betul sekali.
Nah, yang berikutnya adalah kemungkinan regulasi jarak radius antara satu franchise dengan franchise lainnya. Maksudnya franchise lainnya masih franchise yang sama dengan kita. Iya. Itu harus ada jaraknya no justru. Kalau misalnya tidak ada jaraknya nanti akan berebutan customer. Iya, benar. Misalkan kita mau beli franchise A gitu ya. Si franchise A ini nggak ngitung jarak. Terserah bebas. deh kamu franchise A ini punya saya, Dede juga beli franchise A juga, tapi jaraknya cuman 1 meter. ya bersebelahan gitu ya. Bersebelahan. Nah, itu kan bahaya juga. Itu nggak benar franchise-nya berarti kayak gitu karena nggak melindungi pembeli franchise-nya gitu. Betul sekali yang Kak Dinu bilang. Jadi tidak melindungi pembeli franchise-nya. Ya seperti malaikat pencabut ruko kosong gitu. Iya. Nggak usah sebutkan mereknya. Iya, kayak gitu ya. Nah, yang terakhir adalah persyaratan modal yang harus dimiliki oleh si franchise ini ya. Tadi seperti di awal dibilang itu modal itu relatif ya. Ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta ya. Memang kalau misalnya kamu mampunya di puluhan juta, jangan beli yang ratusan juta. Iya, gitu. benar. Ya, beli yang puluhan juta gitu. Iya, jadi kalau punya modal segitu, cari franchise yang segitu juga. Banyak kok sebetulnya ya. Betul gitu. sekali. Jadi kita nggak pusing-pusing juga harus merintis dari awal. Oke, ketika kamu mau beli sebuah franchise harus diperhatikan juga tadi modalnya. Ya, itu dia tips-tips dari kita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika dirasa suka jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya bermanfaat. Serta kalau pengen mendukung channel ini bisa klik tombol love ataupun dolar yang ada di bawah kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.